Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Karus Bangsa Indonesia yang saya hormati, dalam podcast kali ini saya sengaja akan mengangkat bagaimana peran pemuda dalam membangun negeri ini melalui kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Ya, semangatnya itu apa sih peran pemuda saat ini ketika dihadapkan oleh berbagai macam isu, berbagai macam persoalan, atau bahkan mungkin nggak ada persoalan. Ini kan ya, sahabat kader bangsa Indonesia, pemuda saat kita mau merdeka, ya, itu banyak peran yang dilakukan oleh para pemuda saat itu. Ya, tokoh-tokohnya seperti Bung Hatta, Soekarno, Bung Sahrir, dan masih banyak lagi para pemuda saat itu yang betul-betul gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan cara ya berbagai macam cara dilakukan, ya, ini luar biasa. Nah, hadir di acara saya, di acara podcast SKB ini, Mas Imam selaku seorang psikolog kebangsaan yang menggeluti dunia persilatan dalam politik, psikologi, dan kepemudaan, ya. Mas Edi sebagai seorang trainer secara khusus ya di bidang kepemimpinan, dan ada Mas anak pemuda di sini. Anak muda. Ya. Nah, sahabat kader bangsa Indonesia, saya ingin mencoba pertanyaan yang awal dulu ya, Mas Imam sama ya. Jadi kalau dulu anak-anak muda itu pada usia 19 tahun itu sudah memikirkan negara bangsa satu. Karena memang saat itu dalam kondisi ada sebuah perjuangan ya, yaitu ingin merdeka. Gitu. Nah, tapi menarik, saya ingin mencoba apa yang Mas Imam bisa dapatkan dari referensi ya, dari bacaan-bacaan selama ini. Situasi pemuda saat itu ya. Tapi sebelum itu saya coba ya, sekarang ini kan artinya sedang merayakan kemerdekaan ya. 79. Ini banyak ya, kita banyak di sana sini, wah, orang melakukan hari ulang tahun. Tapi saya merasa ini nggak segreget dulu ya. Artinya ya rame gitu kan, dan saya nggak tahu persis apakah nilai-nilai yang disampaikan dalam perayaan itu membuahkan sebuah tekad bersama, khususnya bagi pemuda. Apa yang dilihat di Mas siapa ini? Iya Pak, terkait dengan perayaan kemerdekaan kita tahun ini, menurut saya kalau di level masyarakat sih tetap ramai ya. Ramai dalam pengertian karena memang merayakan 17-an dengan lomba-lomba gitu ya, tarik tambang, menyanyikan lagu, kemudian pengibaran bendera, lomba bakyak, itu memang ramai karena memang sudah menjadi tradisi. Dan alhamdulillahnya itulah momentum di mana kita bisa mengingat kembali Indonesia. Kita bisa mengulangi kembali bagaimana sejarah kemerdekaan itu muncul gitu Pak. Dan itu momentum yang sangat bagus yang sepertinya hanya ada di kita Pak. Di negara-negara lain itu tidak ada gitu. Nah, cuman memang yang menjadi tantangan adalah bagaimana pemaknaan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme yang sudah bagus terjadi di acara 17-an itu menjadi lebih bermakna. Dalam konteks adalah kita mencintai Indonesia ini tidak hanya dalam upacaranya saja, tidak hanya dalam perayaannya saja, tapi juga dalam pemaknaan kemerdekaan bahwa kita harus menjadi orang yang jujur, gitu kan. Kita harus saling tolong menolong, harga menghargai, saling mengapresiasi sebagai sesama anak bangsa, ya kan. Kita menolak untuk korupsi. Itu kan saya kira nilai-nilai patriotisme, nasionalisme yang selama ini mungkin agak terabaikan, gitu lah. Kita hanya merayakan perayaannya saja, tapi pemaknaannya itu menjadi kurang. Nah, satu lagi Pak, mungkin dalam
khusus tahun ini di level nasional pemaknaan perayaan kemerdekaan menurut saya mungkin agak terganggu gitu kekhidmatannya. Ya, kekhidmatannya agak terganggu karena ada peristiwa-peristiwa yang mendahului ya. Sebelum 17 itu ada hiruk pikuk politik segala macam itu yang sepertinya kurang memberikan makna mendalam tentang arti kemerdekaan seperti tahun-tahun sebelumnya, Pak. Iya, enggak terlalu enggak seperti dulu ya, sekali orang melihat satu kanan kiri dan betul-betul kayak apa suasananya itu betul. khidmat sekali lah ya. Tapi mungkin karena itu tadi ada 2 tempat gitu ya, mungkin juga masyarakat bingung nyetel TV-nya gitu. Iya betul. Ini TV yang mana gitu ya. Kalau di kampung Mas Edi gimana? Iya Mas Gus, Mas Imam. Jadi bicara tentang perayaan kemerdekaan ya, yang ada di kampung kita atau di kota-kota besar, saya melihatnya justru malah menantang para anak muda Indonesia yang sekarang ini gitu ya, yang juga ikut terlibat merayakan, mencelebration bahwa dulu kita dijajah, sekarang merdeka. Nah, pertanyaannya, perayaan yang ke-79 itu hanya diulang-ulang dimaknai bahwa kita sudah bebas dari penjajahan. Nah, pertanyaannya, ada makna atau meaning nggak sih seperti itu? Sekarang kita nggak usah ingat-ingat lagi deh, kita nggak pernah merdeka. Loh, saya coba menantang cara berpikirnya gitu. Karena kalau hanya diartikan merayakan, tapi justru harus dikasih makna terkait dengan kita sudah merdeka dari apa yang tahun ini, tahun depan, tahun berikutnya harus ada step ahead. Iya betul. Nah, kalau hanya merdeka itu udah selesai. Nggak mungkin kita merdeka 2 kali. Gitu Mas Gus. Jadi saya justru mengajak para pemuda coba bangkitkan cara berpikirnya gitu. Karena kita itu sudah hidup di zaman yang sudah digital gitu ya. Semua informasi tersebar, tapi justru kita nggak dapat makna dari kegiatan perayaan kemerdekaan yang ke-79. Apakah kita sudah merdeka? Merdeka dari apa aja? Nah, kita kontekskan karena kita bernegara, kita juga punya cita-cita yang sekarang kita sebut dengan Indonesia Emas, iya kan? Salah satunya, apakah kita benar sih sudah fokus indeks tentang manusia itu sudah seperti apa sekarang dan nanti 2045? Kemudian sustainability dari development pembangunan kita seperti apa? Kemudian keadilan dan pemerataan, bagaimana birokrat para pegawai negeri yang ngatur, yang punya dana, punya otorisasi dan sebagainya, apakah masih sama sebelum kita merdeka tahun yang ke-79 sampai nanti 2045? Ini menjadi tantangan berpikir bahwa para pemuda harus mikir, bangkitkan bagaimana cara berpikir bergerak kita gitu ya sebagai seorang pemuda. Nah, itu aja Mas Gus. Terima kasih. Intinya kita ingin membangkitkan lah ya mereka cara berpikir baru, bagaimana mengisi kemerdekaan dengan baik ya. Mas Julian, aku pengen tahu laporan di kampung Anda gimana di RT-nya. Siap. Apa yang diperingati dengan cara apa? Ya, pas banget kebetulan saya pribadi di RT saya itu sebagai Karang Taruna melaksanakan kegiatan 17-an juga. Mulai dari persiapan dan lain sebagainya, ada malam renungan dan hari acara itu emang cukup antusias. Tapi untuk anak kecilnya. Nah, untuk sepantaran saya, jujur saya sendiri di sana. Malah sendiri, Pak. Terus kenapa? Kemana yang lain? Mana yang lain? Saya cari tetangga-tetangga saya yang sekiranya seumuran kok pada sibuk sendiri gitu. Ini apakah ada suatu momen yang dikatakan ini arti merdeka tuh seperti apa gitu? Iya. Dan saya nggak ada temannya gimana? Memang satu kampung pemudanya cuma kamu. Banyak Pak. Banyak sebenarnya. Karena banyak kan? Karakternya banyak, cuman nggak muncul itu dia. Nggak mau terlibat lah. Iya, nggak terlibat. Entah dia udah ada generasi gap antara yang kecil dengan yang seumuran saya kan lumayan jauh ya Pak. Itu sekarang paling yang urus 15 tahun anaknya. Iya. Yang aktif. Yang aktif yang Remaja. Yang remaja itu mau. Kalau yang 15 cuman yang udah 20 ke atas itu udah menghilang, nggak tahu kemana. Udah kerja kali ya. Iya mungkin. Padahal kan itu sebagai bentuk solidaritas atau kegiatan sosial lah di masyarakat. Tapi mereka nggak ada gitu.
permainannya apa saja yang di situ? Yang Macam-macam sih kalau dari permainan, mulai dari masukin botol, masukin apa namanya, sedotan ke botol, terus ada yang lebih lucu itu permainan anak kecil yang terigu. Jadi kita masukin dari sedotan, ambil karet. Nah itu ada yang terigu yang kehisap gitu. Ada yang masuk mulut tuh. Itu lucu banget tuh pas di sana. Ramai pokoknya, seru. Nah, itulah sahabat kader bangsa ya, yang tadi Mas Julian menyampaikan bahwa itu faktanya ya, bahwa di satu RT kemudian mengadakan lomba-lomba dan itu cukup fun dan seneng. Nah, yang persoalannya tadi, apakah itu sudah menjadi pola yang benar dalam membangkitkan semangat anak muda tadi? Bahkan anak mudanya malah nggak terlibat tadi kan. ini mengecewakan sekali sebagai seorang yang cukup senior ya, sudah tua begini, melihat pemuda seperti itu, waduh, menjadi persoalan negeri ini saya kira. Nah ini juga begitu ya teman-teman sekolah kader bangsa atau sahabat kader bangsa, bahwa memang kadang-kadang di satu sisi orang mengatakan negeri ini hanya bisa maju, hanya bisa menjadi negara yang bercita-cita menjadi negara maju lah ya. Itu karena pemudanya. Tapi kalau dari laporan Mas Dian ini ngeri juga nih ya. Jadi pemudanya kemana? Apalagi kalau tahun-tahun menjelang kemerdekaan atau tahun 1920 ya, itu kan pergerakan macam-macam muncul ya, Budi Utomo, ya itu 1908, dan itu anak-anak muda kongko-kongko mikirin kemerdekaan, mikirin bangsa. Ini kongko-kongko aja enggak ya, apalagi mikirnya apa ya. Nah ini melihat fenomena ini, artinya mungkin memang bisa menceritakan ke saya tuh, gimana situasi sebetulnya pada saat kita menghadapi tahun-tahun kemudian itu, pemuda-pemuda seperti apa ya saat itu dilakukan oleh para pahlawan kita. Iya Pak Kus, jadi memang kemerdekaan Indonesia ini tidak pernah bisa dilepaskan dari peran, perjuangan dan kiprah para pemudanya Pak. Ya, kalau kita baca sejarah kan kebangkitan nasional kita ditandai oleh berdirinya Budi Utomo ya 1908. Lalu kemudian 20 tahun kemudian ada peristiwa Sumpah Pemuda. Baru 20 tahun kemudian baru merdeka ya. Jadi dalam rentang 45 tahun itu sebenarnya adalah periode di mana tumbuhnya kesadaran kebangsaan. Kesadaran kebangsaan untuk merdeka. Pada periode itulah muncul kesadaran bahwa oh ternyata kita sebagai pribumi-pribumi ini dijajah. Kita dulu namanya kan Hindia Belanda. Indonesia belum muncul, nama Indonesia belum muncul itu kan. Kita dijajah. Nah, itulah yang kemudian disadarkan oleh para pemuda, di mana para pemuda ini mulai mengenal pendidikan sebagai dampak dari politik etis yang dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda, Pak. Nah, di sanalah lahir Cokro Aminoto, di sana lahir Wahidin Sudirohusodo, ya kan, Sutomo, Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, itu semua lahir Agus Salim, itu hidup dalam satu periode, Pak. Nah, jadi zamannya memang seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena memang di antara rakyat itu pemuda ini hanya segelintir, Pak, gitu. Yang berkesempatan untuk sekolah, yang berkesempatan mendapatkan ilmu. Nah, mereka lah yang kemudian menjadi penggerak, ya, menjadi pendorong, pencetus hingga kemudian Indonesia menuju kemerdekaannya tahun 45. Jadi ini sebuah periodisasi yang panjang sekali, Pak, perjuangan para pemuda itu. Nah, setelah merdeka muncul lagi pemuda tahun 66, ya kan? Muncul lagi tahun 98. Jadi pemuda itu memang sepertinya sudah ditakdirkan gitu, Pak. Menjadi energi elan vital yang menjadi pencetus sejarah, dan itu terjadi di semua bangsa, Pak. Terjadi semua bangsa. Tahun ini belum. Nah, kalau itu pertanyaan Pak Kus, itu terus terang itu yang juga jadi pertanyaan kita semua gitu. Apakah ini paradoks? Apakah ini anomali? Atau kitanya saja yang belum tahu?
ya. Iya, Kita iya. berharap dan masih berpikir positif bahwa adik-adik kita mungkin ya sedang melakukan sesuatu yang kemudian itu akan berbuah baik, atau jika pun tidak, ya sekarang kita ajak beliau-beliau ini. Jadi gini, coba dulu itu kan para pahlawan kita ya, termasuk tadi ada Wahidin Sudarsono, Iya. kemudian ada Sahrid, Agus Salim, beberapa Hatta dan Soekarno. Itu kan anak-anak muda, saya bayangin dia kan umur 19 tahun, 20 tahun kumpul-kumpul ngomongin bahasa, gitu kan. Nah, kemudian apa yang men-trigger dia sampai dia itu punya keinginan berjuang untuk bangsanya. Kemudian saya berbalik untuk saya harus merdeka, saya harus melakukan perubahan pergerakan. Apa yang Anda temukan, Mas Hadi, di sejarah itu? Betul. Jadi kalau kita lihat coba dari sejarah perkembangan bangsa, tadi kita sebutkan Pak Wahidin Sudarsono gitu ya. Dr. Wahidin. Jadi, Dr. Wahidin itu kalau kita coba track ke belakang gitu ya, gimana sih story-nya? Justru dulu itu belum ada singgungan sekolah, jadi justru malah sekolah-sekolah itu memang didominasi hanya untuk para kolonial aja. Artinya kalau ada pribumi yang masuk itu hanya karena titipan. Titipan itu contoh beginilah. Wahidin Sudarsono itu kebetulan dekat kakaknya itu ada yang menikah dengan orang Belanda, sehingga hanya istilahnya KTBLC, tolong ini sekolah di sekolah rakyat lah gitu. Nah, kemunculan kesadaran karakter itu muncul memang benar-benar dari aware. Kesadaran itu melihat dari lingkungan. Kalau kita track ke belakang, apa sih yang muncul itu? Munculnya justru sebelum Pak Wahidin itu jadi dokter, kelas 2 itu udah mulai berpikir dia. Dia coba diajari pelajaran-pelajaran, dia tangkap, matematika, sejarah, kemudian sosial, dia mulai ngerti. Nah, apa yang naluri, apa yang muncul, kesadarannya apa yang muncul? Dia kan sebagai anak-anak bermain, waktu bermain kok nggak nyambung ya? Coba diajarin. Setelah diajarin, dan nggak gampang diajarin, karena yang diajarin ya maunya bermain, namanya anak terjajah gitu ya. Tapi justru ini men-trigger dia. Ya gitu Mas Gus. Jadi menumbuhkan karakter. Jadi tadi pertanyaannya seperti itu. Dari mana itu muncul? Nah, pemuda yang sekarang ini ya harus melatih awareness, kesadaran peduli sama lingkungan. Jadi kalau itu kunci. Jadi intinya waktu itu Dr. Wahidin mendapatkan hidayah, pencerahan bahwa ini nggak bener nih. Ternyata ada masalah yang saya temui ini masalah bodoh, masalah ini saya harus berjuang gitu. Tapi barangkali ada yang lain. Jadi gini Pak, jadi memang pada era itu semua tokoh-tokoh itu mengalami peristiwa eksternal dan internal. Semua tokoh-tokoh itu mengalami peristiwa privat Pak, yang itu memicu mereka untuk kemudian masuk ke dalam dunia pergerakan. Contoh Bung Hatta Pak, Bung Hatta yang saya baca itu, dia pada usia 8 tahun Pak. 8 tahun Pak, masih anak-anak Pak. Dia melihat dengan mata kepala sendiri pamannya ditangkap oleh Belanda Pak. Itu pemicu kali ya? Pemicu, benar. Dan dia tulis tuh Pak di bukunya. Saya melihat paman saya dijemput gitu ya di Borgol Pak, di Borgol dinaikkan ke Andong gitu Pak. Di Andong, dan dia melihat paman itu terus melihat, dan paman itu melihat dia seolah-olah berkata, Hatta kecil ini berkata gitu, kamu harus membebaskan bangsamu dari kolonialisme, dari penjajah, karena pamanmu lah yang sudah menjadi korbannya gitu. Dia tahu paman ini jujur segala macam dan tidak salah ketika itu. Nah, begitu pula dengan Bung Karno, Sahrir, semua pasti mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat individual, yang itu berkaitan dengan kolonialisme, sehingga muncul kesadaran bersama bahwa kita harus bebas, kita harus merdeka. Itulah muncullah Sumpah Pemuda segala macam dan seterusnya. Memang ya, waktu itu saya juga melihat ada sebuah pencerahan yang dilakukan oleh Agus Salim sendiri. Saya cari-cari di mana Agus Salim itu melakukan pemberontakan diri terhadap Belanda. Artinya tumbuhlah dia bergerak, saya harus melakukan sesuatu. Nah itu saya baca-baca, saya lihat-lihat, saya akhirnya menyimpulkan
bahwa karena merasa didolimi oleh Belanda, bahwa dia orang berprestasi tapi tidak diberi tiket untuk beasiswa. Nah, Tadi ya. istilahnya dia marah di situ. Iya, Nah, betul. biarpun dia dikasih Kartini bahwa ini loh saya beasiswa saya pakai aja, dia nggak mau. Nggak mau. Karena itu Apa ya? Gengsi lah kira-kira. gengsi lah. Ya. Ini menarik ya. Iya. Seorang waktu itu pemuda yang usia sekitar 18 ya. Iya, sudah punya pikiran itu udah betul. luar biasa. Akhirnya dia memilih untuk kerja di Mekah Iya, dan Mekah, sebagainya. ya, Nah, betul. itu apa namanya? Sebuah pemberontakan dari sebuah momentum ya. Momentum, betul, Nah, betul. pemuda sekarang ini ya, Iya. Mas, ya. Ini apa yang menjadi momentum ya? Karena kalau lihat, wah, pemuda dulu seperti itulah. Pemuda sekarang ini apa yang menjadi bagian pergerakan mereka atau perjuangan lah? Iya, perjuangan pemuda sekarang ini apa? Pertama hanya menyelamatkan diri, ya, survival. Iya. Tapi saat itu mereka memikirkan Iya. negara. Nah, saya berharap dari teman-teman pemuda saat ini ya, teman-temannya Mas Julian. Nah, mungkin Mas Julian punya Ayo. apa nih? Punya respon. Pikirkan ya, artinya apa yang harus Anda lakukan untuk negeri ini. Kalau dulu itu dengan perjuangan, ya bentuk perjuangannya seperti apa sekarang ini. Betul. Nah itu ya. Kira-kira kalau Mas Julian saya tanya gitu, apa bentuk perjuangannya sekarang ini bagi pemuda? Ya, siap Bagus. Mungkin kalau menurut saya sebelum kita melakukan perjuangan untuk bangsa dan kondisi saat ini tuh terlalu banyak distraksi gitu Pak Gus. Kenapa? Karena mulai dari sosial media, terus dari drama-drama. Karena anak-anak sekarang dikit-dikit scrolling TikTok, set gitu. betul. Terlalu banyak pikiran-pikiran yang sebenarnya nggak penting buat mereka gitu, buat pengembangan mereka tuh nggak penting. Betul. Apalagi untuk mengurusi dan memikirkan bangsa. Agak susah gitu. Jujur saya sendiri juga sulit. Oke, mau ngapain? Mungkin kalau kita berada dalam kolam yang tepat, yang memang itu pergerakan itunya, dan itu bisa kita mikirin bareng. Tapi kalau untuk kita masih masing-masing, kita masih egois dengan kerjaan kita atau diri kita sendiri belum selesai, agak susah gitu mungkin. Karena sekarang terlalu banyak Pak Gus. Ibaratnya kayak mulai dari peraturan dari mencari kerja, terus dari segi akademis, terlalu banyak godaannya gitu. Kayak apa sih yang mau kita tuju gitu? Sulit, nggak kayak zaman dulu gitu. Mungkin menurut saya gitu Pak. Ya itulah, memang dalam teorinya kan memang begitu ya. Kalau saya lihat di sebuah buku atau bacaan-bacaan saya itu bahwa untuk membangun sebuah bangsa, ya meningkatkan kompetensi, meningkatkan kemakmuran, itu harus mencari kesamaan krisis. Jadi kalau sekarang ini saya nggak tahu di kepala pemuda-pemuda sekarang ini ya, apa mereka paham nggak yang dimaksud dengan krisis? Karena ketika tidak ada simbol-simbol krisis, ya udah selesai. Artinya ngapain sih nyari-nyari hal yang nggak perlu kan gitu kan? Nah ini yang penting bagi sahabat kader bangsa, kita harus cari betul ya krisis-krisis ini sebenarnya di mana. Sekarang masih bisa makan, ya kan? Kita masih bisa ya podcast seneng-seneng gitu kan? Apalagi padahal kalau kita semuanya sudah fine, pasti nggak akan ada pergerakan. Nah, ini yang saya ingin minta, simbol-simbol apa yang menjadi krisis sebetulnya. Informasi apa yang Anda dapatkan bahwa sebetulnya ada krisis Pak. Kalau Pak Julian ada nggak krisis hari ini? Kalau menurut saya karakter sih Pak. Krisis karakter. Oke. Krisis karakter. Mas Adi apa Mas Adi? Krisis apa dia? Iya, krisisnya tadi kepedulian ya. Kepedulian dan mencoba merefleksi ulang, berpikir ulang terkait dengan kondisi saat ini gitu. Nah, sekarang kita mesti lihat, para pemuda mesti lihat ini situasi kondisi sampai dengan hari ini itu dianggap normal atau abnormal. Jadi sudut pandangnya harus begitu. Kalau mereka melihatnya normal, ya sudah. Artinya jadi tidak menangkap krisis, betul. Artinya maksud saya
Anda melihat nggak sebuah krisis ini apa yang menjadi krisis? Tadi kalau kan jelas karakter, ya kan? Oke, mungkin implementasinya dia nggak bisa jelasin ya. Atau bisa jelasin karakter, masa karakter Iya. apa? Kalau menurut saya karakter itu dari segi mulai dari kedisiplinan, dia kejujuran dan Masyarakat secara umum gitu ya. iya, daya juangnya untuk bahkan untuk nggak harus untuk bangsa, untuk diri sendiri aja daya juangnya nggak ada gitu. Oke. Gimana mau mikirin bangsa? Artinya ada sekelompok manusia Ya, yang mempunyai karakter yang sama sehingga itu menjadi beban bangsa. Ya, Iya. betul, Pak. Kurang lebih. Itu maksud saya. Pak Edi melihatnya gitu ya. Ada orang nggak peduli lagi, ya. Artinya, nah ini menjelaskannya gimana, Mas? Saya pengen tahu ada simbol-simbol krisis nggak? Kalau nggak krisis, udahlah kita nggak usah perlu ada masalah. Iya. Pemuda juga ngapain? Ya, sebenarnya kan kesadaran tentang krisis itu kan sebenarnya kesadaran yang alamiah, Pak. Gitu kan, krisis itu kan sebuah pertarungan antara kebaikan dengan keburukan, kan gitu kan, dalam semua rupa kondisinya, Pak. Itu kan. Iya. Nah, ketika hati yang baik ini melihat keburukan, kezaliman, kelaliman yang muncul, itu hati ini akan berkontraksi kan gitu kan. Dia akan mempertanyakan kan gitu, Pak. Kalau kita meminjam sejarah agama kan, lahirnya para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, itu semua, Nabi Musa itu kan lahir karena kondisi sosiologis sebenarnya. Perbudakan, penyembahan berhala itu kan semua krisis gitu kan. Nah, saya yakin dalam konteks Indonesia pun hari ini tetap akan lahir dan muncul orang-orang seperti itu yang dalam sejarah tadi itu dipelopori oleh para pemudanya gitu. Nah, cuman memang kita ini yang lebih senior berarti yang harus turun tangan, Pak. Kita harus menghidupkan kembali nilai-nilai lokal kita yang lama dari para leluhur, saling asah asih asuh, ya kan? Nah, Pak Edi sebagai seorang mentor mungkin kita mesti mensosialisasikan lebih masif lagi coaching dan mentoring kepada adik-adik kita, ya kan? Kalau memang panggilan sejarah itu belum bisa terjadi secara alamiah, berarti memang harus kita desain, harus kita creating bersama-sama. Kita ajak adik-adik kita, termasuk Julian juga mengajak teman-temannya untuk menggedor-gedor gitu ya. Ini harus kita bangun bersama, bangkit bersama, gitu. Oke. Kalau dari saya. Ini langsung to the point kalau saya ngomongnya ya. Jadi krisis yang paling parah itu sebetulnya adalah karakter dalam konteks korupsi. Jadi ini nomor satu menurut pandangan saya. Korupsi ini sudah menjadi krisis bangsa. Jadi ibu segala krisis ya. Itu segala krisis dan saat ini masalahnya. Jadi puncaknya bukan orang itu nggak peduli, tapi krisisnya ini karena korupsi yang luar biasa. Nah, korupsi ini saya bisa jamin kepada orang lain. Bahkan kemarin saya sama seorang pekerja tukang, saya bilang, kalau negeri ini nggak ada korupsi, kamu nggak akan jadi tukang. Loh, saya jadi apa, Pak? Kamu jadi pedagang. Karena orang pintar. Betul. Kamu mungkin sudah jadi insinyur. Betul. Karena duitnya dikorupsi, yang mestinya sekian triliun untuk pendidikan, kamu ke sekolah. Betul nggak? Sekolah jadi mahal. Sekolah jadi mahal. Coba orang macet di Jakarta. Karena korupsi. Loh, penjelasannya gimana? Coba, kalau nggak ada korupsi, uangnya triliunan bisa bikin tol di atas, LRT, MRT, semuanya diperbanyak. Kenapa di sini banyak orang sakit sesak nafas karena debu dan karena motor ini? Motornya jutaan. Kan? Kalau nggak ada korupsi, nggak usah ada motor. Semua bisa dari rumah naik angkot. Ya kan? Karena angkotnya nyaman. Itu karena uang. Nah, uang ini karena dikorupsi. Ya kayak seperti ini. Itu loh. Jadi krisis utama ini korupsi. Betul. Yang kedua adalah kemiskinan. Tapi kemiskinannya juga karena korupsi sebenarnya. Benar. Nah, korban turunan. Yang terakhir tadi yang saya lihat sekarang ini yang banyak di media ya demokrasi. Saya nggak ngerti demokrasi menurut saya di Indonesia sedang mengalami pelemahan, Mas. Betul. Itu buat generasi muda harusnya krisis itu. Nah, dari tiga hal ini dan beberapa hal para teman-teman muda Indonesia ya, saya berharap sekali teman-teman muda mencari
format yang sama dengan apa yang disebut krisis. Sehingga kalau Anda nggak mengalami krisis, kita nggak akan ada pergerakan. Betul. Karena ya udah selesai. Nah, saya sarankan ya teman-teman, terutama Mas Julian, di kepala kita itu selalu tancapkan bahwa ini musuh kita itu koruptor. Udah titik itu. Nah, kita kejar itu koruptor sampai kalian pahat. Gitu ya. Nah, ini ya akhirnya karena seperti itu masyarakat pemuda-pemuda itu menjadi penggerak. Saya lihat Mas sekarang ini saya nggak ngerti di fakultas apa di universitas yang top apa yang 5 tahun ini nggak ada pergerakan dari UI, nggak ada ITB, nggak ada UGM, nggak ada. Saya lihat pemudanya mana nih mahasiswa karena mereka merasa nggak ada krisis, ya kan? Jadi kan konyol gitu negeri ini. Saya merasakan saya pengen gitu ada anak muda yang agresif menentang dengan kebijakan ini nggak boleh ada korupsi lagi, karena udah betul-betul di depan kami gitu ya. Ini yang nggak benar menurut saya. Saya ingin sekali sahabat kader bangsa Anda yang muda-muda ini, ayo bergerak. Saya akan ada di belakang Anda lah, gitu. Kira-kira gitu ya. Belakangnya di belakang aja dia yang di depan. Nah, kaitannya dengan ini Mas, saya apa yang harus kita jawab gitu ya tentang pertanyaan-pertanyaan. Kenapa Indonesia nanti ke 45 apa betul bisa menjadi negara maju? Nah, gimana prediksi Mas? Ya tentu harapan itu selalu ada dan harus selalu kita hidupkan Pak ya. Mencapai 1 abad Indonesia emas 2045 berarti masih 21 tahun lagi ya Pak ya. Ya itu masih ada peluang, masih ada harapan dan masih ada kesempatan ya. Kita harus selalu mengupayakan, mengingatkan, menggelorakan kembali kepada semua teman-teman terutama anak-anak muda yang hari ini hidup sebagai pelajar, sebagai mahasiswa ya. Harus mengupayakan karena ya nasib Indonesia, baik buruknya Indonesia di 1 abad nanti itu tergantung pada pemuda hari ini, ya kan? Kalau pemuda hari ini baik, ya insya Allah Indonesia emas itu akan terwujud. Tapi kalau pemuda hari ini tidak baik, itu bahkan tenggelam dalam karakter yang tidak terlalu baik, ya maka Indonesia emas itu tidak menjadi emas. Nah, ini kaitannya dengan pemuda saat ini, ya. Jadi saya melihat Mas, justru pada saat ini harusnya pemuda itu ada yang berani membuat partai. Iya, memungkinkan. Kenapa alasannya? Kita lihat banyak partai yang hands up, ya kan? Artinya ya udah gitu aja. Ini saatnya Mas Julian bikin partai. Loh kalau karena ini akan menjadi alternatif pilihan. Saya bingung gitu kan. Akhirnya, nah kecuali ada partai yang betul-betul dia terus melakukan sesuatu. Ya kita akan cari di situ. Dan tahun 2009 saya bingung partai mana nih yang sebaiknya kita jadikan lokomotif. Artinya kita partai anak muda. Ya ini yang saya harap muncullah di sini partai-partai baru yang dikomandoi anak-anak muda yang bersih yang ini. Jangan khawatir dengan modal. Media sosial itu sudah modal luar biasa. Kan nanti akan datang sendiri. Tapi tekad bulat 10 orang, 9 orang pemuda bikin partai itu saya akan ikuti itu partai baru itu. Saya udah bingung sekarang ini bikin partai apa nih semuanya. Nggak wajib untuk diikuti kan. Ini yang gimana kalau menurut Mas? Mas Edi dulu ya. Mas gimana? Jadi berangkat. Kalau tadi kan kita bicara dengan spiritnya zaman dulu pergerakan awal ya, Pak Dr. Wahidin Sudodo. Sekarang kan sudah eranya yang sudah cukup jauh gitu ya lompatannya. Nah, memang mungkin memang benar. Jadi cara-caranya aja yang harus dirubah. Karena dengan cara memberontak kan juga nggak mungkin. Itu nggak demokratis. Sehingga ya mereka harus mencoba dengan cara-cara berpolitik kan istilahnya berpolitik. Jadi teman-teman, nah itu yang kita coba gugah para pemuda ya jalurnya seperti itu, jalur istilahnya tracknya seperti itu. Ya kalau kita di luar track berarti kan melanggar. Nah itu teman-teman yang harus kita sadarkan. Oke. Jadi gini, terakhir berpolitik. Anda
kok nggak masuk partai politik kenapa? Ya sebelumnya Gimana waktu itu orang tua gimana? iya Pak. Kalau menurut pandangan saya lumayan sering lah dengar cerita-cerita tentang politik. Tapi politik itu menurut saya Pak, itu gimana caranya kita berkompromi terhadap hal yang tidak kita sukai gitu. Karena kan ada istilah politik itu kotor. Masya Allah. Nah, beratnya di situ Pak. Gitu ya, stigma itu yang ada di Stigma. kepala. Karena emang terlalu banyak kasus yang digambarin di berita, terlalu banyak fakta-fakta yang negatif, banyak negatif. Penjahat-penjahat ya, koruptor ya, karena politik. Terus kalau mau sukses dalam politik harus ada uang. Terlalu banyak yang gitu-gitu lah Pak. Ini sahabat berbangsa, ini pernyataan tulen loh, ini bukan dipengaruhi apa-apa loh nih. Ini tulen loh, artinya gini. Asli orisinil apa yang disampaikan Mas Julian ini, bahwa dia ingin menggambarkan bahwa politik itu kotor. Politik mengerikan. Kalau saya masuk nanti ikut seperti itu. Itu ngeri ya. Nah, di balik kengerian itu Mas Imam, justru ini yang dinikmati oleh para politikus. Iya, betul. Karena itu dia berharapannya begitu, masyarakat diam aja, jangan takut-takut, jangan masuk politik. Karena biar saya yang jadi politikus. Karena kalau saya nanti Anda masuk, Anda bikin geger sama saya. Kan begitu. Jadi kenapa politikus-politikus itu akhirnya dengan tanda petik banyak yang kena bui, kena harus di penjara, karena memang tuntutan sebuah partai kadang-kadang begitu. Partai, wah kamu kalau nggak ngasih dana ke DPP, waduh dipelorot gitu sama, ya kan? Gitu loh. Tapi di satu sisi juga mengerikan kalau sampai pemuda punya pikiran takut dengan politik, karena harapannya begini ya, politik itu harus diisi oleh para pemuda. Nah ini memang betul Mas. Jadi jarang orang tua itu yang mengatakan bahwa anak saya itu nanti jadi aktivis kampus, dari politik. Karena itu menjadi alergi atau menjadi tadi stigmanya, wah nanti politik itu kotor. Udahlah kamu belajar aja. Yang penting kamu pintar nanti dapat kerjaan. Jadi seluruh Indonesia begitu. Pragmatis. Nah termasuk orang-orang kampung. Udah nggak usah politik kan. Dari pegawai negeri aja, mana-mana aja. Nah semua ngerem seperti itu. Apa jadinya nanti ini? Inilah yang diharapkan oleh para politisi saat ini. Mereka itu diemin aja, dibodohin aja. Yang penting dia bisa milih saya karena duit. Ya kan gitu simpel. Kalau dipinterin nanti jadi persoalan kan. Di Amerika udah Nah memang untuk mencapai ke sana perlu waktu ya, tapi paling tidak saya ingin mengajak para kader bangsa pemuda ini jangan seperti itulah berpikir karena bangsa ini berharap pemikiran Anda, pikiran Anda harus lebih intens, lebih berani, dan jangan takut nggak makan kan gitu ya. Jangan takut nggak makan, ini masalahnya takut makan nggak makan. Jadi ini yang saya kan seneng itu kan, kalau kita bicara dengan Bang Hatta juga gitu, Bung Hatta, Bung Agus Salim mengatakan kalau menjadi pemimpin itu menderita. Gimana Mas menjadi fenomena? Jadi saya kok agak ngeri-ngeri. Jadi menurut saya Pak Agus, saya memperkuat Pak Agus, anak-anak muda ini bukan hanya harus mendirikan partai politik, harus juga terjun di bidang dakwah, harus juga terjun di bidang olahraga, di semua bidang dia harus terjun. Nggak hanya partai politik saja, dia harus terjun menjadi dia harus berpolitik, dia harus menghiasi dakwah-dakwah di masjid dengan remaja masjidnya, di bidang kesehatan, di bidang olahraga kita kemarin menang 2 emas kan anak-anak muda tuh, kan? Itu yang harus didorong itu. Yang memang sekarang ini kita mendorong, mengajak, menagih Yang jadi kata kuncinya adalah keberanian, Pak. Nah, keberanian ini yang sebelum Anda lanjutkan gini, saya seru. Siapa yang menang lifter itu? Ya sini Riza. Rizky Yuliansa, 21 tahun. Itu mestinya ada seorang government atau seorang coach atau dari PSSI dari Papsi paling tidak mengalahkan yang dia omongkan. Jadi saudara-saudara
kalau Anda ingin seperti saya, Anda harus disiplin, Anda harus beretik. Dan itu tidak harus seperti saya. Ada dimanapun Anda yang tekuni, pasti termasuk dalam politik. Wow, seru. Jadi selalu ada sedikit untuk ember-ember politik, karena berpolitik itu penting gitu kan. Jadi kalau nanti para generasi muda akhirnya tidak mengisi politik, yang ngisi preman-preman, kan gitu. Ini yang jadi persoalan negeri ini, gitu ya. Nah, gimana ini mungkin sesi terakhir ya, saya bikin gimana caranya supaya agar anak muda depan ini yang usia nanti masih SMA ini ya mau terlibat di dalam politik praktis atau berpolitik lah, dua hal. Kalau politik praktis kan dia ikut jadi anggota ya kan, sepanjang dia bisa anggota masuk. Ada tanyaan khawatir tadi kan, tapi berpolitik itu boleh bersuara. Ini berpolitik, kita menyuarakan sesuatu kebenaran berpolitik. Kalau kita diam itu nggak berpolitik. Kita tahu itu salah, tapi kita diam nggak berpolitik. Nah itu namanya bangsa apa? Jadi banyak kan orang yang tahu persoalan, tapi nggak mau ngomong, takut di penjara. Gimana itu Mas? Ya saya kira gini Pak, kalau memang kita berbicara politik ini kan bukan hanya soal kekuasaan ya, bukan hanya soal merebut kekuasaan, tapi politik adalah sebuah cara bagaimana kita mengajukan argumentasi, mengajukan sebuah nalar ya, sebuah pemikiran demi kemaslahatan dalam hal ini bangsa dan negara ya. Maka ruang-ruang dialog kepada adik-adik kita, kepada para pemuda untuk mengangkat permasalahan, membangun narasi ini harus lebih diintensifkan dan diberikan kesempatan kepada anak muda. Siapa yang ya sementara ini belum muncul, ya harus kita ini yang senior ini ya, termasuk kan siang ini kan kita sedang mengajak itu. Itu lah. Kadang-kadang benar. Kita harus menggiatkan ya, memberikan ruang diskusi. Tapi siapa? Perguruan tinggi rektornya nggak mau. Udahlah angkat tangan. Gimana mahasiswa mau melakukan pergerakan kalau rektornya diem tadi? Harusnya rektornya kan ngajak, kamu jangan diem, ayo dong, pikirin gitu. Gimana menurut Anda? Kok kayaknya diem aja nih rektor-rektor? Boleh namanya jadi gini. Balik lagi nih situasi kondisi zaman gitu ya. Nah itu nggak bisa dipungkiri. Betul. Dulu waktu kita bergerak, para pemuda itu harus berkumpul masih, kemudian tatap muka. Betul. Menurut saya yang harus dilakukan terobosan para pemuda yang sekarang, ini kan era digital ya, era sosial. Justru mereka harus berpikir berpolitik tadi itu, isu-isu politik, kan tidak bisa urusannya mau politik praktis atau berpolitik gitu kan. Tapi paling tidak para pemuda, lah kalau di kampus tadi isunya takut sama rektor, takut sama nilai jelek gitu ya, nilai jelek dan sebagainya. Ya sudah, pakai media. Jadi teman-teman, isu-isu tentang kondisi negara, jadi yang tadi itu kesadaran tentang krisisnya itu apa sih, korupsi. Ya ngomong dong. Sekarang kan pertanyaannya, apakah ada influencer anak muda? Justru tadi kan ngomongnya tentang kekayaan, flexing, sultan. Ini harus justru medianya adalah medsos ini. Saya inginnya begitu, Pak. Nggak bisa langsung ke orang sudah nggak zamannya lagi. Nah kita harus bangkitkan Mas Gus. Mungkin nanti dengan melalui SKB ini juga salah satu upaya kita gitu ya, men-trigger para anak muda bagaimana memperkuat karakter mereka, kemudian belajar dari pengalaman mereka, kemudian dan sebagainya. Saya selak sedikit. Saya nggak tahu para influencer yang punya 10 juta, 20 juta gitu. Selalulah teriakan jangan korupsi. Jangan korupsi. Mereka terjadi siapa yang bayar, Bang? Jadi kalau ada yang bayar bisa beratur aja. Ngomongnya cuma beli mobil. Saya sekali lah ya, sahabat kader bangsa, terutama influencer yang top itu, udahlah. Anda dalam satu rangkaian setengah jam, 2 jam, Anda cuma butuh 1 menit aja ngomongin lah.
teman-teman pemuda, jangan korupsi, kasihan anak bangsa yang lain, ya anak cucu kita. Udah, itulah top investor yang luar biasa. Ya. Itu gimana ya cara ngasih itu ya, ngasih informasi ke itu ya. Ya mudah-mudahan. Kalau menurut saya gini, mudah-mudahan aja gitu ya, ada keajaiban. Mereka paling nggak gini, influencer terbesar di Indonesia, 10 orang yang top markotop gitu ya. Kemudian lihat podcast kita hari ini gitu ya, terus kemudian iya deh, 1 menit, 2 menit, kemudian dari 10 itu ngomong. Nggak usah tiap hari, seminggu sekali gitu, tentang isu-isu krisis kita sekarang ini, kebodohan, korupsi, gitu ya, demokrasi dan sebagainya. Yaitu mungkin isu-isu harus diomongin sama mereka. Nah, itu hormati betul ya. Iya, itu respect betul. Luar biasa perjuangan mereka. Gimana kalau ada Mas Julian, jadi bagaimana sih supaya pemuda Indonesia ini mau melakukan kebenaran dalam berpolitik maupun politik praktis atau melakukan sesuatu yang dinilai sebagai perjuangan? Gimana pandangan Anda? Iya, kalau pengalaman saya sebagai mahasiswa dulu ya di salah satu kampus di Romangun, itu lumayan banyak masih ada pergerakan, kita ada kegiatan demo gitu. Namun untuk saat ini yang terakhir saya dengar kabar itu dari banyak mahasiswa baru yang kurang tertarik untuk kegiatan BEM. Oh gitu ya. Nah mereka tuh lebih kayak tertarik ke ekskul-ekskul yang kalau fisik gitu. Kayak sekolah futsal dan lain-lain. Jadi kumpul-kumpul ngomong. Iya, ngobrol itu diskusi itu nggak mau sekarang malah. Iya, mungkin kembali iya. lagi karena banyak distraksi Lari juga ya. Iya, gitu Pak. Tapi sejauh ini dari sekian pergerakan yang ada masih ada sih, cuman yang nggak terlalu signifikan kayak dulu lah. Yang membutuhkan pemikiran pada malas ya. Nah, Pertanyaannya gini, kembali, Mas Julian pernah ke perpustakaan nggak waktu kuliah itu? khusus untuk baca buku, jujur nggak pernah. Tapi kalau untuk skripsi ya. Nah ini fakta loh. Fakta. Dan saya dengar gitu juga. Perkumpulan kampus itu kosong. Generasinya itu fakta kita lemah. Kalau ada itu hanya bisa dihitung jari. Iya. Gitu kan. Karena tugas. Itu kan mengerikan juga ya. Nah ini yang sahabat Bangsa, memang ini satu fakta yang cukup mengerikan buat saya ya. Jadi ya buat teman-teman di sini juga, terutama Sekolah Bangsa Wasalim ini ingin menggugah kembali lah. Karena kalau sampai itu terjadi terus menerus, betapa bangsa ini luar biasa. Hanya menjadi mainan para politis kotor yang tadi ya, akhirnya dinakbukan. Anda lihat sendiri perjalanan akhir-akhir ini dan kemudian nanti kedepannya seperti apa. Saya berharap kita semua melakukan refleksi diri lah. Ya, banyak buku-buku, banyak tulisan-tulisan yang memicu kita, tapi saya yakin Anda juga menjadi satu penggerak. Itu harapan saya pada pemuda hari ini ya. Jadi sebagai lembaga pengembangan kader bangsa yang terus bertumbuh pada karakter, kita akan coba menelaah bagaimana membangun karakter bangsa ini melalui pendidikan karakter ya. Itu sederhana tapi susah untuk dijalankan ya. Saya kira itu dulu aja Pak ya. Terima kasih. Sore ini ya. Oke. Terima kasih. Baik sahabat kader bangsa, itu dulu yang bisa saya sampaikan, dan nanti kita atur lagi waktu dan kita akan diskus kembali mungkin dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.